Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Tripada Putra dari Lokal AK2 Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi dari UTS, mata kuliah Fikih Ibadah dari Bapak Ahmad Sofyan, khususnya tentang materi Mazhab Ulama tentang pelaksanaan waktu khitan. Langsung saja, tapi pertama-tama dulu, apa itu khitan? Pertama-tama sejarah khitan dulu. Khitan merupakan adat bangsa Arab yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dasarnya mereka menganggap kulub adalah sesuatu yang menjijikan. Melalui bait-bait syair, mereka sering mencela orang-orang yang belum dikhitan. Salah seorang di antara mereka adalah Jarir. Ia mencela Al-Khattal, seorang Nasrani, sambil mengenalkan dirinya sebagai seorang muslim yang telah berkhitan. Ia berkata, ada segolongan pemuda yang menjadikan salib sebagai Tuhan mereka. Aku lain dari mereka karena aku seorang muslim yang berkhitan. Nah, syair Arab ini membanggakan dirinya sebagai umat yang berkhitan. Seperti diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, Abu Sufyan meriwayatkan bahwa suatu hari Heraklius, Raja Romawi, sangat sedih. Pasalnya pada suatu malam ia melihat bintang di langit membentuk satu gugusan yang menurut tafsiran para ahli nujum merupakan isyarat kejatuhan bangsa Romawi dan berpindahnya kekuasaan mereka kepada bangsa yang berkhitan. Melihat raja mereka bersedih, para pembesar istana Romawi merasa gelisah dan akhirnya menanyakan permasalahan yang dihadapi raja. Heraklius mengisahkan, pada suatu malam saya melihat suatu gugusan bintang yang menjadi petanda bahwa raja dari umat yang berkhitan akan muncul dan meraih kemenangan. Lalu ia bertanya, siapakah di antara rakyat yang berkhitan? Mereka menjawab, tidak ada yang berkhitan selain kaum Yahudi. Janganlah engkau gundah karena mereka. Tulislah surat kepada para pembesar negeri agar mereka membunuh kaum Yahudi. Heraklius pun melaksanakan anjuran tersebut sehingga banyak orang Yahudi yang menjadi korban. Ketika itulah seorang utusan Raja Gosan dari Basra mendatangi Heraklius dan memberitahu tentang munculnya seorang nabi, Muhammad SAW. Heraklius segera mengutus beberapa orang ke Arab untuk mencari informasi apakah nabi tersebut berkhitan. Orang-orang yang diutus itu kemudian melaporkan kepada Heraklius bahwa Nabi Muhammad SAW memang berkhitan. Selanjutnya Heraklius menanyakan apakah bangsa dipimpin Nabi tersebut juga berkhitan. Mereka menjawab iya. Dalam akhir cerita ini Heraklius pun berkomentar, inilah raja dari umat berkhitan. Ia datang dan akan menang. Ketika mengutus perang antara bala tentara muslimin dan Romawi, Hisham bin As mengabarkan semangat kaum muslimin dengan berkata, wahai kaum muslimin, sesungguhnya orang yang belum berkhitan itu, Romawi, tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi perang. Lalu beliau mengungkapkan lambang para menyembah salib kepada mereka sehingga timbul keberanian orang-orang Islam untuk terjun dalam perang dan membersihkan bumi dari mereka. Selanjutnya itu pengertian khitan. Khitan atau khatana berasal dari bahasa Arab khatana yang berarti memotong. Sedangkan secara istilah khitan berarti memotong kulit yang menutupi zakar dan memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji. Menurut Ibnu Hajar bahwa al-khitan adalah isim masdar dari kata khatana yang berarti memotong, yang berarti memotong sebagian benda yang khusus dari anggota memotong seluruh kulit yang menutupi kepala penis sehingga kepala penis terbuka semua. Sedangkan bagi perempuan, maka yang wajib hanyalah memotong sedikit daging yang berada pada bagian atas farji. Sementara Imam Al-Mawardi mendefinisikan khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala jenis asyafah yang baik adalah mencakup memotong pangkal kulit dan pangkal kepala penis asyafah. Minimal tidak ada lagi kulit yang menutupinya. Dalam fikih al-sunnah, Said Sabiq mendefinisikan khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit kemaluan yang menutupi asyafah agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan, setelah membuang air kecil dapat merasakan jima dengan tidak berkurang. Dalam syariat Islam dikenal juga istilah khotan al-khafat
dan al-izar. Sebagian mengkhususkan istilah al-khitan untuk laki-laki, al-khafad untuk perempuan, dan al-izar untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam istilah medis kita disebut sirkumsisi. Kata sirkumsisi berasal dari bahasa Latin circum berarti memutar dan saidere berarti memotong. Sirkumsisi atau circumcision dalam bahasa Inggris adalah tindakan memotong atau menghasilkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan dari penis pada pria. Frenulum dari penis dapat juga dipotong secara bersama dalam prosedur yang dinamakan frenectomy. Sedangkan pada wanita, circumsisi female circumcision yaitu istilah umum yang mencakup eksisi pemotongan suatu bagian genitalia eksternal wanita. Sirkumsisi pada wanita ini terkadang dikenal juga dalam istilah medis dengan pharaonic circumcision dan sunnah circumcision. Yaitu selanjutnya adalah hukum khitan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan, akan tetapi mereka sepakat bahwa khitan adalah syariat agama. Sebagian ulama mengatakan hukum khitan wajib, sedang yang lain mengatakan sunnah. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu dipelajari masing-masing pendapat tersebut, baik yang mengatakan wajib itu maupun yang sunnah. Pertama, hukum khitan laki-laki menurut ulama mazhab Hanafi. Pengikut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa khitan hukumnya sunnah untuk laki-laki karena ia dianggap sebagai bentuk syiar Islam seperti halnya azan. Seandainya sekelompok orang Mesir bersepakat untuk tidak berkhitan, maka mereka akan dibunuh oleh tokoh agama setempat karena mereka dianggap merusak syiar Islam. Tokoh agama mereka berkata khitan itu hukumnya sunnah untuk laki-laki, tetapi kalau meninggalkan dia harus dipaksa. Selanjutnya, kalau mazhab Maliki, para pengikut Imam Malik juga berpendapat bahwa khitan untuk laki-laki adalah sunnah. Menurut Imam Malik dalam kitab Al-Mutaku Syarah Al-Muwatta, Ibnu Abdul Al-Bar dalam kitab Al-Kafi dan Syekh Al-Laisi dalam kitab Man Al-Jalil berpendapat tersebut kuat dalam mazhab Imam Malik. Syekh Khalil menghukumi khitan dengan sunnah muakkadah. Tetapi Sahnun mengatakan bahwa khitan wajib untuk laki-laki. Dalam kitab Al-Talqin dikatakan bahwa hukum khitan adalah sunnah bukan wajib. Selanjutnya, menurut mazhab Syafi'i, sebagian besar ulama ahli fikih pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa khitan wajib untuk laki-laki. Imam An-Nawawi berkata, ini adalah pendapat yang sahih dan masyhur yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Juga telah disepakati oleh sebagian besar ulama. Ada pula yang berpendapat bahwa khitan itu sunnah untuk laki-laki, tapi Imam Al-Namawi menolak pendapat tersebut. Dalam kitab Al-Majmu' dituturkan bahwa khitan itu wajib sebagaimana pendapat mayoritas ulama salaf. Menurut Al-Kitabi, Ibnu Al-Qayyim berkata, Al-Sya'bi, Rabi'ah, Al-Auza'i, dan Yahya bin Sa'id Al-Ansyari berpendapat bahwa hukum khitan adalah wajib. Selanjutnya adalah mazhab Hanbali. Para ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum khitan wajib untuk laki-laki. Pendapat ini dinukilkan oleh Al-Buhuti dalam kitabnya Kasyafaf Al-Qanna dan Syarf Muntaha Al-Iradat. Begitu juga Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Hukum khitan wanita menurut ulama mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, khitan untuk wanita dipandang baik. Ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah seperti yang diterangkan di dalam kitab Fathul Qadir. Al-Bazazi juga berpendapat demikian. Jika orang banci saja perlu dikhitan, apalagi wanita. Seandainya khitan untuk wanita hanya dipandang baik, tentu orang banci tidak perlu dikhitan karena boleh jadi ia adalah seorang wanita. Pengikut Imam Hanafi berkata tidak boleh memaksa wanita yang meninggalkan khitan. Selanjutnya mazhab Maliki. Pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa khitan bagi wanita dipandang baik. Namun dalam kitab Mina Al-Jalil
diterangkan bahwa hukumnya mustahab dipandang baik, sedangkan dalam kitab Al-Kafi karya Ibnu Abdul Albar meriwayatkan dari Imam Al-Malik bahwa khitan untuk laki-laki dan wanita hukumnya sunnah. Selanjutnya diterangkan dalam kitab Al-Mu'taqa Syarh Al-Muwatta bahwa Imam Malik berkata, hendaklah seorang perempuan memisahkan diri memotong kuku, memotong bulu kemaluan, dan berkhitan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khitan untuk wanita hukumnya wajib. Menurut Imam An-Nawawi, pendapat ini sahih, masyhur dan telah disepakati oleh para ulama. Sebagian pengikut mazhab ini berpendapat bahwa hukumnya sunnah, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Rifai, tapi menurut Imam An-Nawawi pendapat ini lemah. Oke, selanjutnya mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali ini belum ada kata sepakat tentang khitan wanita. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kasyaf Al-Ghana dan Syarh Muntaha Al-Iriadat. Tetapi Ibnu Qudamah berpendapat bahwa khitan wanita hanya dipandang baik dan hukumnya tidak wajib. Ia berkata, apabila seorang laki-laki berkumpul dipandang baik dan hukumnya tidak wajib. Ia berkata, apabila seorang laki-laki berkumpul dengan istrinya dan belum mengeluarkan air mani, mereka tetap wajib mandi. Sebab ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila dua bagian yang dikhitan saling bertemu maka wajib mandi. Batas yang dipotong dalam mengkhitan anak laki-laki. Pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang wajib dipotong dalam khitan anak laki-laki adalah semua kulit yang menutupi hasyafah. Maka jika ada bayi yang telah dikhitan sejak lahir tetapi belum semua kulitnya terpotong, maka ia perlu diperiksa kembali. Jika yang terpotong lebih dari separuh kulit, berarti ia telah berkhitan dengan sempurna. Dan jika yang terpotong hanya separuh atau kurang dari separuh, maka ia perlu dikhitan ulang. Selanjutnya, mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, batas yang harus dipotong dalam berkhitan adalah kulit yang menghalangi hasyafah. Selanjutnya, mazhab Syafi'i. Menurut Imam Namawi, pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika mengkhitan anak laki-laki, kita wajib memotong kulit yang menutupi hasyafah agar semua hasyafah terlihat. Jika sebagian kulit itu terpotong sejak lahir, kita tetap harus memotong sisanya. Imam Haramain juga berpendapat demikian di samping kalangan ulama lain. Sementara itu, Al-Rafli menukil pendapat dari Ibnu Qaji yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan khitan kita cukup memotong sebagian kulitnya, tetapi harus mencakup bundaran hasyafah. Pendapat Ibnu Qaji ini ditentang oleh Imam Namawi. Menurutnya pendapat ini lemah, yang lebih sahih adalah pendapat pengikut Imam Namawi. Selanjutnya, mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat dalam mengkhitan anak laki-laki kita mesti mengambil semua kulit yang ada pada hasyafah. Di dalam kitab Al-Ghoyah, Abu Al-Barakat menyatakan bahwa untuk anak laki-laki wajib potong adalah semua kulit yang ada pada hasyafah, tapi kita juga diperbolehkan memotong sebagian besar aja. Dalam kitabnya yang lain, Syarh Al-Muntaha, ia berkata bahwa pendapat ia telah disepakati para ulama ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal ditanya tentang batas yang harus dipotong dalam mengkhitan anak laki-laki, ia menjawab sampai terlihat hasyafahnya. Batas yang dipotong dalam mengkhitan anak perempuan. Menurut Imam Ibnu Al-Qayyim, alat kelamin perempuan terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama merupakan simbol kegadisan dan bagian kedua adalah bagian yang harus dipotong saat ia berkhitan.
Bentuknya seperti jengger ayam jantan. Bagian ini terletak di bagian farji paling atas berbentuk seperti biji kurma. Cara memotongnya tidak boleh berlebihan dan tidak perlu memotong semua sebagian itu. Al-Mawardi berkata, menghitan anak perempuan berarti memotong bagian yang pada farji bagian atas. Kita wajib memotong bagian yang menonjol saja. Dalam kitab Mina al-Jalil disebutkan bahwa penghitanan anak perempuan tidak boleh berlebihan, sebab Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Ummu Atiyah, berkhifatlah dan jangan berlebihan, karena bila tidak berlebihan dapat menjadikan wajah lebih ceria dan lebih nikmat dalam berhubungan badan. Dalam kitab Syarh al-Syagir disebutkan definisi khifat, yaitu memotong daging tumbuh antara dua tepi kemaluan perempuan, dan disunahkan untuk tidak berlebihan memotongnya. Para ahli fikih juga bersependapat dengan pendapat di atas. Para ulama berpendapat bahwa khifat harus dilaksanakan tanpa berlebihan sebagaimana tersebut dalam hadis Ummu Atiyah di atas. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa tujuan utama khifat adalah menstabilkan syahwat. Terbukti bahwa khifat merupakan salah satu cara menanggulangi perbuatan keji seperti zina. Sebaliknya, jika khifat dilaksanakan secara berlebihan akan menimbulkan akses lemah syahwat. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakannya. Selanjutnya, pendapat para ulama tentang orang yang meninggal dalam keadaan belum dihitan. Pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jenazah yang belum dihitan tidak perlu dihitan karena hitan merupakan simbol keindahan. Sedangkan jenazah tidak lagi memerlukan simbol. Selanjutnya, mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, hukum menghitan jenazah adalah makruh karena kulub yang belum dipotong termasuk anggota tubuh jenazah, tapi tidak sama seperti tangan dan kaki. Selanjutnya, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat, yaitu pertama, tidak perlu dihitan karena menghitan jenazah berarti memberikan beban padanya, padahal tidak ada beban syara setelah seseorang itu mati. Pendapat inilah yang paling tepat. Kedua, jenazah orang dewasa yang perlu dihitan, sedangkan jenazah anak-anak tidak. Ketiga, jika itu jenazah adalah orang yang sudah balik, harus dihitan. Namun jika belum balik tidak perlu dihitan karena hukum hitan bagi orang balik adalah wajib. Menurut Imam Nawawi, pendapat kedua dan ketiga adalah lemah. Pendapat yang sahih adalah berapapun umur jenazah yang belum dihitan tidak perlu dihitan karena kulub termasuk anggota tubuh. Sama seperti pencuri yang mati sebelum tangannya terpotong tidak perlu dipotong. Demikian menurut kesepakatan para ulama. Kulub pada jenazah tidak sama dengan rambut dan kukunya. Kedua anggota badan terakhir ini boleh dipotong ketika masih hidup atau setelah mati demi kerapian. Adapun hitan termasuk beban syara yang bebas dengan kematian seseorang. Kalau memang sudah dipotong, apakah bagian yang dipotong harus dimakamkan bersama jenazah atau tidak? Ada 2 pendapat mengenai hal ini. Pertama, sebaiknya dimasukkan ke kafan dan dikuburkan bersama jenazah. Pendapat ini dikemukakan oleh Qadhi Husain al-Baghawi, Imam al-Ghazali, dan al-Rafi'i, serta beberapa ulama lain seperti al-Auza'i. Kedua, sebaiknya tidak dimakamkan bersama jenazah, tapi ditimbunkan dalam tanah secara terpisah. Pendapat ini hanya merupakan ikhtiar karena belum ada dalil yang sahih. Selanjutnya, mazhab Hambali. Dalam kitab Kasyaf Al-Qana disebutkan bahwa menghitan jenazah hukumnya haram karena hitan identik dengan pemotongan anggota tubuh jenazah. Menghitan jenazah tidak termasuk ibadah yang disyariatkan dan hitan bertujuan membersihkan diri
dari najis, sedangkan bagi jenazah hal ini tidak diperlukan lagi. Ibnu Qudamah berkata, mayoritas ulama sepakat bahwa menghitan jenazah tidak wajib. Kalau ada yang memandang perlu pendapat itu tidak terlalu kuat. Dengan demikian, hukum hitan tidak wajib atas jenazah karena jenazah bukan lagi termasuk mukallaf. Juga karena menghitan jenazah sama dengan merusak kehormatannya. Oke, yang ditunggu-tunggu yaitu waktu hitan. Beberapa pendapat mazhab ulama tentang perbedaan masing-masing tentang pelaksanaan waktu hitan. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi, disebutkan dalam kitab Syarh Al-Inayah Al-Hidayah bahwa Imam Abu Hanifah tidak memberikan kepastian tentang waktu hitan karena penentuan waktu itu datangnya dari syara, sementara nas ataupun ijma yang menentukan belum ada. Sebagian pengikut menentukan antara usia 7 sampai 10 tahun. Sebagian lagi bersependapat bahwa hari ke-7 setelah kelahiran bayi, sesuai dengan riwayat bahwa Hasan dan Husain dihitung pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Pendapat lain tentang mengatakan bahwa waktu hitan adalah saat usia 10 atau 12 tahun atau tergantung pada kekuatan anak. Selanjutnya mazhab Maliki. Waktu hitan menurut mazhab Maliki adalah masa-masa bayi. Menurut Imam Malik, tepatnya adalah pada saat gigi tumbuh setelah tanggalnya gigi susuan, waktu isgar. Ia berkata, boleh dihitan sebelum atau sesudah waktu isgar, tapi yang lebih baik adalah sesudahnya. Adapun menghitan bayi pada usia 7 hari hukumnya makruh, apalagi pada hari kelahirannya, karena menurut Imam Malik ini hal itu menyerupai perbuatan orang Yahudi. Pada usia 7 tahun ketika seorang anak mulai diperintahkan sholat, ia pun disunahkan untuk hitan, dan setelah memasuki usia 10 tahun maka hukum hitan menjadi wajib baginya seperti halnya sholat. Selanjutnya mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, waktu hitan ada dua macam, yaitu waktu yang diwajibkan dan waktu yang disunahkan. Waktu yang diwajibkan adalah setelah akil balik, karena sebelum masa ini seorang anak tidak wajib menjalankan syariat agama selama memasuki usia akil balik. Ia harus segera berhitan. Pendapat ini dikemukakan oleh pengarang kitab Al-Hawi, Imam Haramain, serta beberapa pendapat ulama lain. Kemudian waktu yang disunahkan adalah sebelum akil balik, tepatnya pada hari ke-7 setelah kelahiran. Ada dalil yang menguatkan pendapat ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW menghitan Hasan dan Husain pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Dalam kitab Al-Ruwadah diterangkan bahwa hari ke-7 itu tidak termasuk hari pertama bayi lahir. Selanjutnya mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat bahwa hitan itu wajib pada usia akil balik, karena sebelum usia itu seorang anak tidak termasuk mukallaf. Akan tetapi hitan pada masa kecil lebih utama karena dengan begitu ia lebih cepat terlepas dari kewajiban hitan. Jika seseorang anak telah berusia 7 tahun, dia harus mulai diperintahkan sholat. Dan jika dia dalam usia 10 tahun belum mau melaksanakan, ia boleh dipukuli. Maksudnya pukul ini pukulan yang tidak keras, tapi hanya mengingatkan. Demikianlah ITK yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini membuktikan bahwa seorang anak harus dihitan sebelum usia akil balik. Selanjutnya
ada disebutkan sebelumnya bahwa para sahabat telah dianjurkan melakukan hitan dilakukan pada hari ke-7 sejak lahir. Khususnya Ibnu Al-Munzir dalam pembahasan tentang hitan di kitabnya yang berjudul Al-Ashraf telah berkata, diriwayatkan dari Abu Ja'far dari Fatimah, ia menghitan anaknya pada hari ke-7. Ibnu Al-Munzir menyatakan Hasan Al-Basri dan Malik memakmurkan hitan dilakukan pada hari ke-7 agar tidak menyamai kaum Yahudi. Malik menyatakan sebagian besar berdasarkan pengamatan kami di negeri kami. Hitan dilakukan saat anak mulai tumbuh giginya. Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tidak mendengar riwayat apapun mengenai hal itu. Ibnu Al-Munzir berkata, diriwayatkan dari Makhul atau lainnya bahwa Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala menghitan putranya Ishak pada hari ke-7 dan Ismail pada saat berusia 17 tahun. Ibnu Munzir setelah menuturkan seluruh riwayat tersebut mengatakan dalam kaitannya dan hitan tidak ada riwayat kuat yang menyebutkan larangan dan tidak ada batasan waktunya yang bisa dijadikan rujukan, tidak juga untuk batasan usia tertentu. Dengan demikian semua itu berdasarkan hukum boleh karena segala sesuatu itu pun pada dasarnya boleh. Tidak boleh menyebutkan larangan apapun berkenaan dengan hal itu tanpa adanya dalil, dan kami tidak mengetahui adanya dalil bagi yang melarang anak kecil dihitan pada hari ke-7. Demikianlah akhir pernyataan Ibnu Al-Munzir. Selanjutnya walimah hitan. Walimah adalah acara jamuan makan-makan karena ada momentum untuk pengungkapan rasa syukur atas suatu peristiwa atau kejadian yang menggembirakan. Hanya saja pemakaian kata walimah lebih sering merujuk pada acara jamuan untuk resepsi pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abdul Albar. Jika disebutkan untuk secara mandiri, walimah sering dipahami sebagai jamuan untuk pernikahan secara khusus. Islam sendiri setidaknya mengenal 10 jenis walimah yang terkait dengan peristiwa atau kejadian tertentu, di mana di dalam hal itu sang tuan rumah mengundang orang lain untuk menghadirinya, yaitu pertama walimah al-ursi, yaitu jamuan acara pernikahan. Kedua, walimah al-khursa, yaitu jamuan acara kelahiran. Ketiga, walimah al-kikah, yaitu jamuan untuk anak yang dilahirkan dengan menyembelih kambing yang dibarengi dengan memotong rambut. Keempat, yaitu walimah al-hizak, yaitu jamuan ketika seorang anak telah lahir atau tamyiz. Kelima, walimah al-azirah atau izar, yaitu jamuan untuk khitanan. Dan walimah al-wakirah, yaitu jamuan untuk setelah membangun rumah. Ketujuh, walimah al-nakiyah, yaitu jamuan untuk kedatangan dari perpergian. 8 adalah walimah ma'dubah, yaitu jamuan tanpa sebab tertentu. 9, walimah wadimah, yaitu jamuan karena musibah sebagai doa. Dan 10, walimah al-dufa, yaitu jamuan untuk tamu yang datang. Dengan demikian penyelenggarakan jamuan makan untuk acara nikahan termasuk sesuatu yang dianjurkan. Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga untuk ada tiga tujuan dari diselenggarakannya walimah atas atau peserta semacam itu. Pertama, sebagai ikhbar atau pemberitahuan terkait dengan hitan terhadap anak laki-laki, dianjurkan untuk menampakkan salah satunya dengan cara menggelar walimah. Kedua, walimah digelar agar para tamu yang hadir dapat mendoakan anak yang dihitan sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar anak yang dihitan ini tersebut menjadi anak yang soleh. Ketiga, perlihatan walimah merupakan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan segala pemberian darinya.
Adapun menggelar walimah khitan atau pesta sunatan hukumnya sunnah. Begitu juga pula mendatangi undangan walimah khitan juga sunnah. Demikianlah pendapat mazhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Anjuran untuk melakukan walimah khitan hanya untuk berlaku untuk khitan laki-laki. Sedangkan untuk khitan perempuan tidak dianjurkan untuk menggelar pesta. Di dalam kitab Al-Madkhal, Ibnu Hajar menukil pendapat Ibnu Abdillah Muhammad Al-Hajj Al-Maliki yang menyatakan bahwa pelaksanaan khitan laki-laki disunahkan untuk dilakukan secara terang-terangan dengan menggelar walimah khitan. Sedangkan untuk khitan perempuan dilaksanakan tanpa perlu menggelar pesta. Oke, kesimpulannya atas semua yang saya berikan ini, praktek denda adat di perspektif hukum Islam terhadap maaf salah maksudnya hikmah dan manfaat khitan. Hikmah yang dapat diambil dari khitan yaitu pertama melaksanakan ajaran Islam. Khitan adalah bagian dari syariat Islam yang merupakan ibadah. Dengan melaksanakannya seorang berarti juga melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu perlu dihadirkan niat dari pelaksanaan khitan, yaitu dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT, dan demikian insya Allah akan mendapatkan ganjaran pada pahala dari Allah SWT. Kedua, menjaga kesucian. Melaksanakan khitan juga termasuk sebagai bentuk menjaga kesucian. Sebelum dihitan, bagian kulub akan menutup kepala, penis, dan menyebabkan penumpukan sisa air kencing. Air kencing yang tersisa selain najis juga bisa menyebabkan munculnya penyakit. Dengan dihitan, kulub yang menutupi kepala, penis dipotong sehingga tidak akan ada lagi air kencing tersisa. Hal ini akan menjaga kesucian dan mencegah munculnya penyakit. Manfaat khitan. Yang pertama, manfaat kesehatan. Khitan juga banyak memberikan manfaat dari sisi kesehatan. Banyak penyakit yang bisa dicegah dengan melaksanakan khitan. Khitan dapat bermanfaat dalam mencegah berbagai penyakit. Yang pertama, AIDS. Laki-laki yang dihitan memiliki resiko lebih rendah 2-3 kali untuk terkena penyakit AIDS daripada laki-laki yang tidak dihitan. Salah satu penularan virus HIV adalah melalui alat kelamin. Pada laki-laki yang dihitan, kulit kelaminnya akan memiliki tipe sel yang lebih tahan terhadap kemampuan virus HIV untuk masuk ke dalam tubuh. Dengan demikian, kesempatan virus HIV masuk ke tubuh akan berkurang sehingga risiko terkena infeksi HIV atau AIDS juga menurun. Kedua, kanker penis. Pada laki-laki yang tidak dihitan, pada ujung penisnya akan menumpuk kotoran atau smegma. Jika smegma ini tidak jarang dibersihkan, dapat mengiritasi jaringan sekitarnya. Iritasi yang berlangsung terus-menerus atau kronis dapat mengubah sel menjadi sel kanker yang berbahaya. Dengan dihitan akan menurunkan risiko kanker pada penis laki-laki. Ketiga, kanker prostat. Penelitian baru di Fred Hutchinson Cancer Research Center telah menemukan bahwa khitan sebelum hubungan seksual pertama seorang laki-laki dapat membantu melindungi terhadap serangan kanker prostat. Studi ini menunjukkan bahwa khitan dapat menghambat infeksi dalam peradangan yang dapat menyebabkan kasus keganasan ini. Infeksi ini dapat diketahui menyebabkan kanker, dan penelitian menunjukkan bahwa infeksi menular seksual dapat berkontribusi pada perkembangan kanker prostat. Juga, infeksi menular seksual tertentu dapat dicegah dengan khitan. Oleh karena itu, maka bisa dipastikan bahwa khitan juga dapat melindungi terhadap perkembangan beberapa kasus kanker prostat. Keempat, infeksi saluran kencing. Penelitian yang dilakukan oleh Montreal Children's Hospital, Kanada, menyatakan bahwa khitan juga bermanfaat dalam mencegah terjadinya infeksi saluran kandung benih pada laki-laki. Oke, selanjutnya ada itu manfaat bagi pasangan. Khitan pada laki-laki ternyata dapat berdampak positif pada perempuan. Sebuah penelitian dalam New England Journal of Medicine mengemukakan bahwa perempuan yang pasangan seksualnya telah dihitan memiliki risiko yang lebih rendah mengalami kanker serviks atau leher rahim.
Oke, itu saja yang saya dapat jelaskan. Mungkin, jika ada kesalahan dalam kata-kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.